Terima kasih Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, untuk menunjang sarana dan prasarana mudik Lebaran tahun ini, Kementerian PUPR mempercepat Terima kasih Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, untuk menunjang sarana dan prasarana mudik Lebaran tahun ini, Kementerian PUPR mempercepat perbaikan sejumlah jalur alternatif agar bisa dilalui para pemudik. Sejumlah ruas tol Trans Jawa dan Trans Sumatera juga telah siap diperbaiki. Di mana saja sebarannya, saya akan mengajak Anda untuk memaparkannya melalui segmen Fact Check berikut ini. Pemirsa, kita lihat untuk infografis yang pertama terkait titik perbaikan jalur alternatif mudik yang masih dikerjakan. Jadi jalur ini nantinya akan digunakan sebagai jalur pengalihan arus kendaraan saat terjadi kemacetan. Di antaranya ada jalur alternatif Sukoharjo, di mana terdapat ada 12 perbaikan yang akan difungsikan jika jalur utama macet, jadi kendaraan dari arah kota Tasik menuju Bandung. Nah, jalur alternatif ini terus dikebut. Sebelum kita melihat ruas tol mana saja yang sudah siap dilalui para pemudik, kita akan lihat dulu berapa sih panjang ruas tol yang tersebar di sejumlah pulau di tanah air. Jadi jalan nasional terbentang sepanjang 47.000 lebih kilometer dengan kondisi kemantapan mencapai 91,8% yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali, Pulau Sulawesi, Pulau. Dari 47.000 lebih jalan nasional yang terbentang, ruas jalan nasional mana saja yang sudah diperbaiki dari kerusakan sehingga aman untuk dilewati para pemudik, terutama untuk jalur nasional tol Trans Sumatera dan juga Trans Jawa. Kita akan melihat datanya. Perbaikan jalur mudik di ruas jalan nasional yang sudah dikerjakan sampai Kayu Agung yang terbentang sepanjang 189,4 km juga sudah selesai. Ada lagi yang sudah selesai pengerjaannya, yaitu ruas Bengkulu Lubuk Linggau, seksi Taba, Penanjung Bengkulu dan Pekanbaru Bangkinang yang terbentang sepanjang 31 km. Nah, kita lihat lagi untuk Trans Jawa, tol mana saja yang sudah rampung atau selesai pengerjaannya. Di antaranya adalah Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan sepanjang 8,6 km, kemudian juga Pejagan. Kementerian PUPR melakukan pelebaran jalan sebagai antisipasi untuk ruas fungsional terbatas pada arus balik Lebaran 2022, khususnya kendaraan kecil. Ada berapa sih total pelebaran jalan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR? Kita akan lihat ternyata ada 11,73 km pelebaran jalan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Catatannya ditargetkan hingga 10 hari sebelum Lebaran pekerjaan pelebaran jalan ini sudah mencapai 9 km. Seharusnya sudah ya 10 hari sebelum Lebaran. Dan dapat dibuka fungsional saat arus mudik dan arus balik untuk kemudian dilanjutkan lagi pekerjaan setelahnya. Nah, selain terkait kenyamanan berkendara di ruas jalan nasional yang telah diperbaiki, masyarakat yang melakukan perjalanan mudik menggunakan kendaraan pribadi juga dihimbau untuk mencermati sejumlah titik yang diperkirakan ini rawan kemacetan. Nah, kita akan lihat daftar titik rawan kemacetan yang tersebar di jalan Trans Jawa dan Trans Sumatera. Kita ke Trans Jawa terlebih dahulu, pemirsa, Malang. Nah, itu untuk di Trans Jawa. Bagaimana dengan di Trans Sumatera? Yang rawan kemacetan diantaranya lagi-lagi ya tol Lampung Palembang. Kemudian alternatif dan jalur transnasional ini diharapkan bisa memberikan kenyamanan bagi para pemudik saat berkendara. Juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan jalan nasional sehingga konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah dapat terus ditingkatkan. Demikian pemaparan. Kembali lagi bersama kami di Metro Siang, pemirsa. Jelang Hari Raya Idul Fitri, jasa cuci sepatu di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur kebanjiran orderan hingga 3 kali lipat dari hari sebelumnya.